Tahu nggak sih kemarin tuh gue abis ngeliat video scroll lagi rebahan. Kayak gue ngeliat satu video, tahu Pak Ahok kan? Tahu yang Gubernur DKI itu. Nah bener banget, tahu nggak sih yang gue temuin videonya? Dia lagi marah-marah, dia lagi pas lagi rapat. Gila banget gak sih? Iya lah, kalau gitu berarti lo respect sama dia atau lo takut? Gue sebenarnya dua-duanya sih, kayak gue lebih penasaran kok ada sih pemimpin yang kayak gitu, kayak beneran serius kerja atau kayak cuman kelihatan pura-pura kayak pejabat lain. Ya sih, tapi sebenarnya banyak juga kan yang benci sama dia. Tapi gue juga penasaran sih, sebenarnya dia tuh beneran kerja atau cuma keras doang? Nah kok kayak gitu kita cari tahu nggak sih secara mendalam gimana Pak Ahok itu. Ih, menarik. Yuk. Yo. Pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Ada satu jenis pemimpin yang gak punya topeng. Yang bilang apa adanya meski gak semua orang suka mendengarnya. Ini anggaran nggak bener ini. Ini gimana ceritanya? Kita ngomongin baik-baik sekarang ke ruangan saya. Oke? Jangan nunggu-nunggu besok. Baik Ayo. Pak. Nah, dari cuplikan tadi, yuk kita bedah sama-sama. Bukan soal politiknya, tapi bagaimana cara beliau memimpin. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Pak Ahok? Yuk, kita mulai dari awal. Dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Pengusaha saya ngerti. Nah sekarang saya mau siang ini putuskan sama saya sebelum saya pergi. Berapa yang akan lulus itu tidak lulus. Kasih tahu saya dulu video. Kalau nggak bapak semua saya pecat. Seluruh PNS ini dipecat. Yang bodoh nurut, yang pintar ngajar. Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Oke, sebelum itu, kita kenalan dulu nggak sih sama orangnya? Basuki Cahayapurnama atau biasa dikenal dengan Pak Ahok lahir pada tanggal 29 Juni 1966 di Manggar, Belitung Timur yang merupakan seorang insinyur lulusan dari Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung dan mempunyai beberapa bisnis. Perjalanan beliau di dunia politik itu berjalan secara pelan-pelan, dimulai dari menjadi Bupati Belitung Timur, lalu masuk ke DPR, lalu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan mendampingi Pak Jokowi. Selanjutnya dan pada akhirnya beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 sampai 2017. Yang menarik dari beliau bukan merupakan politisi tulen dari awal. Nah, ini nih yang paling menarik, makanya cara kepemimpinan beliau berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di Indonesia. Ini angka anggaran dari mana? Coba jelaskan ke saya. Kenapa ada dua item di anggaran ini? Nggak bisa jelasin? Harus saya bisnis semua. Hari ini, jangan nunggu minggu depan. Gaya komunikasi Pak Ahok yang kita lihat tadi dalam dunia manajemen itu mempunyai nama, yaitu radical candor, yang dicetus oleh Kim Scott yang berbunyi, kalau kamu benar-benar peduli dengan timmu, maka kamu harus jujur, walaupun jujurnya nggak enak didengar. Nah, Pak Ahok ini nerapin ini secara nyata, mulai dari rapat anggaran APBD DKI Jakarta yang ditayangkan langsung ke dalam publik, terus selanjutnya itu ada kontraktor yang kerjanya jelek, ditegur di depan media. Yang tidak betul, tidak ikutin SOP kami coret. Udah pasang fondasi semua kerja nggak benar kami batalkan. Dan yang terakhir yaitu semua proses lelang dibuka transparan lewat sistem e-budgeting. Dalam proses pembahasan pun semua di e-budgeting. Jadi kelihatan ada perubahan berapa kali. Bukan karena dia suka drama, tapi karena transparansi itu memotong ruang untuk main-main di belakang layar. Pak Ahok itu tipe pemimpin yang gak mau dengar katanya atau kayaknya, tapi beliau itu mau datanya. Contohnya aja seperti beliau mengimplementasikan sistem e-budgeting di DKI Jakarta dengan anggaran kota diinput secara digital. Semua bisa dilacak secara publik. Ini langsung memangkas banyak celah manipulasi yang biasa dilakukan di sistem manual. Beliau juga rajin turun ke lapangan, ngecek kondisi secara nyata, bukan cuma baca laporan. Nah, dalam teori kepemimpinan, ini masuk ke transformational leadership, pemimpin yang mengubah sistem lama menjadi lebih efisiensi. Bukan cuma harus ngurus hari ke harinya.
Nah, itulah dua sisi Pak Ahok yang selalu diperdebatkan. Kita bedah pelan-pelan yuk. Mulai dari kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang kelebihan pertama yaitu konsisten antara perkataan dan perbuatan. Apa yang dijanjikan dan apa yang dikerjakan. Yang kedua, berani dalam mengambil keputusan yang sulit, yang dimana pemimpin lain sering banget menghindari hal itu. Yang ketiga, sistem yang dia bangun tetap jalan bahkan setelah dia nggak menjabat lagi. Nah, tentunya kalau ada kelebihan, pasti adanya kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama yaitu gaya komunikasinya yang sering dianggap merendahkan, terutama terhadap bawahannya. Kedua, beberapa kebijakan seperti relokasi warga dikritik karena kurangnya dialog. Ke Kampung Baru mendatangi Balai Kota. Mereka menolak rencana relokasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Yang ketiga, konfliknya dengan DPRD sering menghambat jalannya program. Jadi, beliau itu bukan pemimpin yang sempurna, tapi yang bisa kita sepakati adalah beliau itu serius dalam bekerja. Nah, dari sini gue lebih respect sama Pak Ahok. Dia nggak cuma sekedar basa-basi, tapi dia ada kerja nyatanya. Ya sih, tapi caranya ngomel depan umum itu loh, kasihan gak sih buat yang kena? Jujur sih iya, tapi ada hasilnya yang nyata loh. Contohnya anggaran yang transparan. Golden light at end of day. The sand is warm beneath our feet as ocean waves in rhythm beat. The sun is